Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna 'ilman nafi'a. Hadirin Wadifillah Assalamualaikum. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini atas izin dan karunia-Nya kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niatan kita dari rumah betul-betul untuk talabul ilm, untuk mengurangi kebodohan pada diri kita, untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rahasia taharah dan sholat, dan masih pada pembahasan rahasia sholat, bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat agung, yang menjadi barometer keislaman kita. Ketika sholat kita baik, maka ibadah kita ataupun amalan-amalan kita yang lainnya akan menjadi baik. Maka dari itu tentunya kualitas sholat kita harus senantiasa kita tingkatkan, sehingga sholat kita tidak hanya sekedar gerakan-gerakan kosong tanpa makna, bukan sekedar melepaskan kewajiban, tapi bagaimana kita betul-betul menghayati apa yang kita baca ketika sholat, bahwa sholat merupakan pemberian hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin, bahwa manusia terdiri dari dua hal, lahiriah dan batiniyah. Kalau lahiriah, jasad kita membutuhkan makan setiap hari minimal 2 atau 3 kali, pagi, siang, sore. Maka hati kita pun juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan, minuman, dan asupan gizi. Maka sholat ini merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan azan, maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin harus bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menunaikan ibadah sholat. Karena sholat merupakan pemberian dan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hati kita membutuhkan
asupan gizi. Yang salah satunya adalah dengan ibadah sholat tersebut. Jadi sholat akan menghidupkan hati kita yang gersang. Sholat akan membersihkan jiwa kita dari berbagai macam perbuatan yang tercela. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika sholatnya benar. Dan sekarang yang jadi persoalan, berapa banyak manusia yang sholat, berapa banyak seorang muslim yang sholat. Jutaan kaum muslimin yang menunaikan sholat, akan tapi hanya berapa persen yang betul-betul sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang sholatnya bisa merubah sikapnya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pentingnya kenapa kita harus memahami apa rahasia di balik ibadah sholat tersebut, bahwa dengan sholat ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa hal supaya sholat kita bisa khusyuk, ya. Yang pertama, kehadiran hati. Jadi bagaimana kita menghadirkan hati kita bahwa kita menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, ya, maka Allah yang Maha Besar. Semua yang ada di dunia adalah kecil. Semua persoalan urusan dunia semuanya kecil, semuanya remeh, semuanya sepele. Hanya Allah yang Maha Besar. Maka disinilah kita harus menghadirkan hati kita bahwa kita menghadap Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gambarkan seorang yang bertamu kepada seorang raja. Jadi orang yang sholat itu kita ibaratkan seperti seseorang yang bertamu kepada seorang raja. Maka tatkala dia sudah menghadap sang raja, seharusnya dia harus konsentrasi kepada raja tersebut. Pembicaraannya bagaimana dia fokus kepada sang raja tersebut. Akan tapi bagaimana kira-kira kalau orang yang menghadap kepada sang raja kemudian dia sibuk dengan para pembantu raja tersebut ataupun sibuk dengan orang lain, kira-kira bagaimana sang raja? Pasti akan murka, ya. Orang ini istilahnya orang aja ini akan diusir pasti. Ini kita tidak hanya menghadap sang raja, tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sudah seharusnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, kita hadirkan hati kita bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Besar. Sehingga urusan dunia harus kita tinggalkan. Dan ini tentunya sesuai dengan kapasitas iman kita masing-masing. Ketika iman kita lemah, secara otomatis kita akan kesulitan untuk menghadirkan hati kita konsentrasi pada ibadah sholat kita. Karena ketika seseorang imannya lemah, pasti dia akan sibuk dengan urusan dunianya. Walaupun dia sholat Allahu Akbar, ya, ingat perdagangannya, ya, ingat pekerjaannya, ingat urusan dengan siapa, sudah otomatis. Tapi tatkala imannya bagus, rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
pengagungannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mudah untuk menghadirkan hati, konsentrasi dalam ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, supaya sholat kita bisa khusyuk, yaitu memahami makna-makna setiap bacaan. Kemarin sudah kita sampaikan, diantaranya ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, kita menghadap kiblat kepada Baitullah, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Ketika kita membaca doa iftitah, kita hayati bacaan-bacaan tersebut. Kalau yang pakai kabira, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya tentunya dia harus merasa bahwa dirinya adalah hina, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kita membaca pakai Allahumma ba'id baina wa baina khatayaya wa man ba'ada bainal masyriqi wal maghrib. Kita mengakui bahwa kita sebagai orang yang banyak dosa, banyak salah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa tersebut, seperti jarak antara timur dan barat. Kita mohon supaya dibersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, seperti sesuatu yang dicuci dengan air bersih, dengan salju, sehingga akan bersihlah dosa-dosa kita. Ketika kita membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pada rakaat pertama, kita ingat bahwa kita sebagai manusia yang menjadi sasaran oleh setan untuk digoda, bahwa setan sudah berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya menjadi pengikutnya di neraka nanti, ya. Maka setan berjanji akan menggoda manusia dari arah depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, ya. Maka kita harus senantiasa memohon isti'adah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Fatihah, kemarin sudah kita sampaikan, ya. Setiap ayat langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita baca cara pelan, cara tartil, cara terputus satu ayat karena langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah jawab afna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah jawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Samping itu kita juga menghayati setiap makna dalam ayat tersebut. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, bahwa seluruh amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak sepantasnya untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau sampai berbuat dosa dan maksiat, takut kalau sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena semua amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab apa? Hada baini wa baina abdi,
ini untukku dan untuk hambaku. Wali abdi masa, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Jadi ayat ini merupakan puncak tawakal seorang hamba. Ayat ini merupakan menunjukkan tauhid seorang hamba, bahwa dia hanya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan, segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan. Ini sebagai bentuk tawakal kita, bahwa kita sebagai seorang yang lemah, kita harus senantiasa memohon pertolongan, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka di sinilah ketika kita sholat, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul kita hayati sehingga kita menyerahkan beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Bukan berarti ketika kita memohon jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus, bukan berarti kita sedang tersesat, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang yang tidak suka dengan Islam. Berarti umat Islam itu tersesat. Buktinya setiap hari, setiap sholat minta petunjuk jalan yang lurus. Ini dalam artian supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus ini. Karena jalan ini penuh godaan, ya, penuh bisikan dari samping kanan kiri oleh setan, supaya kita tidak melenceng dari rel jalan yang lurus ini. Maka kita senantiasa memohon hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihillah assalamualaikum. Terkadang seseorang ketika sholat, ya, dibisik-bisiki oleh setan dengan berbagai macam urusan di luar sholat. Maka ini bisa kita gambarkan seperti seseorang yang sedang istirahat di bawah pohon, kemudian banyak burung yang berkicau, ya. Kalau kita sedang beristirahat, ya, diganggu dengan kicauan burung, terusik, kalau kita usir burung tersebut, mungkin dengan batu atau dengan lemparan sesuatu, mungkin dia akan pergi, tapi tidak selang lama akan datang kembali. Maka apa cara yang paling efektif supaya burung ini pergi dan tidak kembali? Ya, caranya pohonnya ditebang. Artinya akar masalah yang menjadikan, ya, burung ini datang terus, ya, dihilangkan. Ibarat ketika kita sholat, banyak hal-hal yang teringat dalam ingatan kita, banyak menyibukkan pikiran kita, sehingga menjadikan kita lalai dalam sholat kita. Maka hal-hal tersebut, ya, harus kita hilangkan.
Walaupun ini tidak mudah, ya. Tapi harus kita upayakan, ya. Makanya di awal kita awali dengan isti'adzah, membaca ta'awudz, supaya kita dijaga dari godaan setan tersebut. Kemudian yang ketiga, supaya sholat kita khusyuk, yaitu mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Jadi ketika kita sudah bertakbir, kita memulai sholat kita, maka kita ingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sedang menghadap Allah Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar. Maka jangan sampai kita sia-siakan sholat kita dengan kita menyibukkan pikiran kita dengan hal-hal di luar sholat. Maka disinilah kita menghadirkan hati kita, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita tumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sedang sholat, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, misalkan dalam bacaan rukuk atau sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, maksudnya Allah dengan memuji kepadanya, ampunilah aku. Ini kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Kita takut kalau sampai dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa diri kita adalah makhluk yang banyak dosa, banyak khilaf. Maka kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika adzan sudah berkumandang, coba kita bayangkan kalau seandainya itu suara trompet ketika hari kiamat, sehingga urusan dunia kita tinggalkan dahulu, kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak akan pernah menunda-nunda sholat kita. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat kita. Nanti dulu, sebentar, masih rame dagangannya, ya. Nanti dulu, tinggal sedikit, selesaikan sekalian. Sedikit jadinya jadi bukit, ya. Jadi inilah ketika kita mengetahui bahwa ketika kita sholat adalah kita menghadap Allah Zat yang Maha Besar, kita sedang memohon ampun atas dosa-dosa kita, maka kita akan betul-betul menjaga waktu-waktu kita, waktu-waktu sholat kita, menjaga syarat rukun sholat kita, menjaga kekhusyuan dan tuma'ninah sholat kita, sehingga sholat kita akan bermakna, akan berkualitas, tidak hanya sekedar gerakan kosong yang kering tanpa makna. Sehingga kita tidak termasuk sebagai firman Allah dalam surat Al-Ma'ud, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang yang sholat. Siapa? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini ada beberapa makna. Yang pertama,
dia tunda-tunda sholatnya sehingga sampai akhir waktu. Kemudian juga bermakna lalai dari apa yang dia baca. Jadi sholatnya hanya sekedar gerakan kosong, lalai dari apa yang dia baca. Dia sering membaca istighfar, mohon ampun, tapi justru malah pikirnya di luar sana ya. Bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Sehingga benar sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang sholat itu mendapatkan pahala ada yang hanya separuhnya, ada yang sepertiganya, ada yang seperempatnya, bahkan hanya sepersepuluhnya, sesuai dengan tingkat kekhusyuan dalam sholat tersebut. Jadi sama-sama kita sholat satu masjid berjamaah itu nilainya berbeda-beda sesuai dengan kekhusyuan masing-masing. Sejauh mana dia menghadirkan hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rasulullah. Jadi itu beberapa hal, 3 hal yang bisa membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Apa? Seksan tak tolong tak pipis ya. Barangkali ada sampai di sini ada yang ditanyakan. Waktu tinggal 3 menit. Kalau tidak ada, ini saya sampaikan hadis yang berkaitan dengan kewajiban tumakninah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a fa shalla kama shalla thumma jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli thalathan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau datang ke masjid, memasuki masjid, kemudian masuk pula seseorang, ya, seorang sahabat, kemudian sholat, kemudian salam dan memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena sebenarnya engkau belum sholat. Itu diulang sampai 3 kali. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairuhu fa'allimni. Kemudian sahabat tersebut berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yang tidak ada kebaikan selainmu, fa'alimni, maka ajari aku. Ya, sahabat tersebut tahu diri bahwa ada kesalahan dalam sholatnya, supaya minta diajari sholat yang benar. Faqal, maka beliau bersabda, idza qumta ila sholah, jika engkau menegakkan sholat, fakabbir, takbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Tentunya telah baca Al-Fatihah, baca ayat Al-Quran. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai rukuk yang tumakninah, yang tenang ya. Tidak
apa? Tidak tergesa-gesa. Tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian i'tidal sampai betul-betul tegak. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai sujud yang tumakninah. Tidak apa seperti ayam yang mematuk ya, hanya apa? Diletakkan langsung diangkat. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah artinya duduk sampai duduk tumakninah. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukan itu dalam salatmu secara keseluruhan. Artinya setiap rakaat seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita sholat Allahu Akbar, berdiri tegak. Kemudian ketika rukuk Allahu Akbar sampai betul-betul tumakninah ya. Badannya lurus ya. Tidak kok Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salat yang tidak tumakninah. Padahal tumakninah merupakan salah satu rukun salat. Kalau nggak tumakninah ya nggak sah salatnya. Maka ini harus kita perhatikan ya. Kenapa tadi Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengulangi salatnya? Karena salatnya nggak tumakninah, nggak sah. Maka suruh mengulangi ya. Sampai 3 kali masih salah, baru minta diajari oleh Rasulullah. Maka disinilah ya, ketika kita sholat jangan terburu-buru. Kita menghadap Allah, zat yang maha besar ya. Walaupun kalau dalam jamaah ya kita nggak terlalu lama ya. Tapi kalau sendirian mungkin bisa kita berlama-lama. Rasulullah itu antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud itu hampir sama lamanya. Jadi ketika ruku kita membaca doa ruku diulang-ulang boleh, tidak hanya 3 kali. Ketika sujud itu waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah waktu yang mustajab. Ya, kita perbanyak doa. Doa yang mana yang makthur. Yang diantaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita dibaguskan ibadah kita. Itu tentang kewajiban tumakninah ya. Karena waktu sudah habis, kita coba sekian dulu. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi